Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nafira Istiqomah dari BKI 6A dengan NIM 221340025. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Kita sudah memasuki hari kemenangan, yaitu Lebaran hari Idul Adha. Semoga-modahan hati kita, jiwa kita bersih dan kita bisa mengambil hikmah dari Lebaran Idul Adha ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya di sini akan membuat tugas learning journal di mana saya akan mereview ataupun melaporkan tentang pertemuan pada perkuliahan hari Selasa kemarin, tanggal 3 Juni 2025. Pertemuan kemarin dilaksanakan secara offline di dalam kelas seperti biasa. Dan seperti biasa, sebelum pada materi, dosen saya menunjuk 3 orang untuk maju ke depan dan kita berbicara dengan gaya public speakingnya masing-masing. Kita menjadi public speaker. Materi yang dibahas oleh presentator kemarin yaitu tentang teknik mengelola dan memandu acara, MC, announcer, dan moderator. Yuk kita simak penjelasan dari MC, announcer, dan moderator itu seperti apa. Nah teman-teman, kita sering dengar MC atau Master of Ceremony gitu. MC, Master of Ceremony, announcer, dan moderator jelas profesi yang sangat berbeda dan job desk-nya pun berbeda. Hanya saja ketiga profesi tersebut merupakan sama-sama menggunakan skill public speaking gitu, dan memang harus beberapa skill public speakingnya yang harus diperhatikan gitu, bukan hanya public speakingnya saja, baik dari segi apapun itu gitu. Ada ketentuan ataupun kriteria yang menjadi poin utama dalam ketiga profesi tersebut. Yang pertama yaitu ada MC atau Master of Ceremony yang biasa kita temuin di acara-acara sekolah, seminar, dan sebagainya gitu kan. Nah, MC ini biasanya memandu acara dari awal hingga akhir, dan ada 3 konsep dalam MC, yaitu ada MC formal, MC semi formal, dan MC non formal. Kemudian ternyata menjadi MC juga bukan hanya sekedar mengandalkan public speaking. Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita menjadi MC. Yang pertama yaitu teknik vokal dalam MC gitu. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, mimik ataupun postur tubuh. Karena MC itu biasanya sentral dalam acara. Kalau misalnya MC-nya ramah senyum, maka audiensnya pun ikut merasakan bahagia gitu. Dan postur tubuh gitu, sikap yang harus diperhatikan oleh MC, posisi dia ketika memandu acara di mana, dan sikap yang baik seperti apa. Lanjut kepada materi yang kedua yaitu announcer. Apa sih announcer itu? Announcer adalah penyiar gitu. Lalu apa aja sih kecakapan dalam penyiar ini yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu berbicara. Yang kedua, announcer atau penyiar juga harus banyak membaca. Yang ketiga yaitu menulis. Selain itu, ada modal utama keberhasilan announcer atau penyiar. Apa aja sih kira-kira? Nah, modal utama keberhasilan announcer atau penyiar ada 3. Yang pertama yaitu kelancaran berbicara. Yang kedua, kualitas bicara. Apa yang disampaikan bermanfaat dan yang disampaikan sesuai dengan ranah ataupun topik yang ingin disampaikan gitu, tidak di luar dari pembahasan yang akan disampaikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wawasan yang luas. Announcer ataupun penyiar juga selain lancar dalam berbicara dan kualitas bicara diperhatikan, mereka juga harus mempunyai wawasan yang luas, sering-sering baca, sering-sering menerima informasi dari berbagai media gitu kan. Oke, lanjut pada materi yang ketiga yaitu moderator. Kita tuh suka keliru gak sih apa bedanya moderator dengan MC? Yuk biar gak keliru lagi kita simak ya. Nah, kalau misalnya MC dia memandu dari awal hingga akhir dalam acara. Kalau MC dia hanya sebatas sapaan kepada audiens dan pemateri saja. Nah, biasanya kalau moderator juga itu mempersiapkan beberapa kepentingan yang diperlukan oleh si pematerinya. Misalnya PPT, laptop, infocus,
kebutuhan materinya dan menjadi operator gitu. Namun kalau MC tidak, mereka hanya memandu dalam acaranya saja. Namun kalau misalnya moderator, dia juga ikut serta, bahkan ikut berkecimpung dengan audiensnya gitu. Apakah menjadi moderator itu sulit? Gampang kok teman-teman, namun ada beberapa sikap yang harus diterapkan ketika kita menjadi moderator. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, menggunakan kalimat salam, sapaan, terima kasih yang tepat. Lalu, piawai dalam membawakan acara sesuai dengan urutan yang benar. Dan yang terakhir adalah moderator bisa menggunakan intonasi ataupun artikulasi dengan jelas dan tepat. Nah, teman-teman, udah bisa ngebedain belum apa itu MC, apa itu announcer, dan apa itu moderator? Semoga teman-teman bisa membedakan ya di antara 3 profesi yang tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.